Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Dan ibadah online minggu depan akan bersama perjamuan suci. Nah, bagaimana teknis pengambilan cawan dan hostingnya? Kalau Bapak Ibu pas keluar di minggu ini, boleh mampir di gereja, ambillah cawan dan ambillah roti. Kami sudah sediakan semuanya. Tulis nama dan ambil secukupnya sesuai dengan anggota keluarga yang akan berjamaah suci. Tentunya anak-anak belum diizinkan ya. Itu aturan dari GBIS ya. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah. Enjoy the service and God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan. Dan mari hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita menari dan melompat buat namanya. Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari bersuka cita bersama keluarga, memuji namanya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
mujizat di atas kami Tuhan. Saat kami percaya kepada-Mu Tuhan, saat kami berdoa datang menyembah Engkau Bapa. Terima kasih. Mari nikmati kasih-Nya, mari nikmati hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tangan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, kekuatan-Mu yang selalu ada bersama kami. Kami nantikan mujizat-Mu hadir di rumah-rumah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu lekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Oh, dipakulah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi bagi kami. Kami percaya mujizat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Yesus. Kami naikkan syukurku di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan terima kasih kami kepada-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan.
Kami mau merasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara yang tetap menunggu. Sungai di gurunku tembui, langit bumi tak lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Haleluya, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya Bapa. Kami mau terima berkat lewat firman-Mu hari ini. Biarlah dapat kami lakukan dalam setiap hidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami siap terima berkat-Mu. Yang siap terima berkat firman Tuhan katakan bersama-sama.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Selamat dan berjumpa kembali di program khusus di YouTube dan program streaming yang lainnya, khususnya di channel Sola Gracia. Dan saya bersuka cita hari ini karena hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus ya. Tetap di tema kita hari ini sesi yang ketiga dari sesi khotbah berseri tentang buah yang diambil dari tanah Kanaan. Judul tema kita 3 sesi ini adalah tetap berbuah di masa yang sulit. Saya akan membacakan kisah di Bilangan terlebih dahulu, ayat sentral kita, Bilangan 13 ayat yang ke-23 mengatakan seperti ini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, saya mau kasih tahu tentang konteks latar belakang tentang cerita ini. Ada 12 pengintai yang pergi ke tanah perjanjian, dan pada saat mereka mengintai 40 hari, mereka mengambil 3 buah. Yang pertama buah delima, yang kedua buah ara, dan yang ketiga adalah buah anggur. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu adalah buah delima, dan minggu kemarin kita diberkati apa itu buah ara. Dan sesi terakhir ini kita akan membahas tentang buah anggur ya. Nah, menarik sekali kita belajar buah anggur, buah delima dan buah ara karena posisi bangsa Israel waktu itu ada di daerah padang gurun Kades Barnea. Di tengah-tengah padang gurun yang sangat susah untuk bertumbuh dan berbuah, Tuhan pengen agar kita belajar dari 3 buah yang diambil ini. Oke, mari kita belajar tentang buah anggur karena topik sangat dalam sekali pelajarannya. Saya sangat diberkati beberapa hari-hari ini untuk mempersiapkan akan khotbah pada hari ini ya. Nah, dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Tuhan rindu agar kita menghasilkan buah. Nah, pilihannya cuma 2, saya garis bawahi. Saya ulangi, pilihannya cuma 2, berbuah atau dipotong. Tidak ada namanya kamus kita cuma nempel. Pilihannya berbuah atau dipotong. Nah, orang Kristen sebagai murid Kristus sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuah. Saya ulangi, sebetulnya buat kita murid-murid Kristus tidak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Karena kalau kita lihat dalam Yesaya 5, saudara bisa lihat ya di sana ya, tentang kebun anggur yang ditanam dan dijaga oleh Tuhan. Nah, Alkitab mencatat begini, Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Aku, maksudnya Tuhan, hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Catat baik-baik. Lerengnya subur. Kedua, ia mulai mencangkulnya. Kedua, membuang batu-batu, itu yang ketiga. Lalu menamai pokok anggur pilihan, mulai bibitnya ditanam di sana. Lalu didirikan menara jaga. Tidak cukup sampai di situ, tapi di tengah-tengahnya ia menggali lubang tempat pemerasan anggur. Bayangkan ya, dari sisi tekstur tanahnya yang terbaik, dari benih dan bibitnya sudah yang terbaik, dari sisi keamanan lingkungan udah yang the best, yang terbaik. Bahkan ia mendirikan menara jaga kalau ada hewan-hewan liar dan musuh-musuh mau merampok, mau merampas, mau mencuri. Ini menara jaga siap untuk istilahnya memantau dari semua ladang yang ada. Artinya begini Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita tidak berbuah. Saudara mau sebutkan apa? Gak ada modal, Tuhan yang nanam kok, bibitnya pasti bagus. Tanahnya gersang, dicangkul tuh sama Tuhan. Ada banyak batu, udah diambil tuh batu-batunya. So artinya begini, bahwa sebetulnya Tuhan benar-benar ingin kita berbuah. Nah, kalau kita ada di dalam tangannya Tuhan sebagai seorang pengusaha, saya percaya kita akan mendapatkan sebagai pokok anggur, Tuhan sebagai pokok anggur, dan kita carang-carang ranting-rantingnya pasti akan menghasilkan buah. Nah, apa itu daripada pelajaran anggur? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, anggur itu simbol sebuah kesuburan. Saya ulangi, anggur adalah simbol daripada kesuburan.
Nah, kalau saudara lihat bersama-sama dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, coba kalau saudara coba lihat buah yang ada di samping saya yang saya sudah sediakan. Bicara tentang anggur itu bicara tentang kesuburan. Lihat ya, gak ada namanya anggur buahnya satu kayak semangka, gak ada. Selalu gerombol jadi satu seperti ini. Ini satu tangkai Bapak Ibu. Begitu suburnya, begitu melimpahnya daripada tanaman yang namanya anggur ini. Dia bukan juga seperti delima yang cuma berbuah satu tetapi memang dalamnya isinya banyak. Tetapi kalau saudara lihat ini anggur menjadi satu tetapi banyak. Dan ini menandakan bahwa ini tanaman sebagai simbol sebuah kesuburan tentunya. Nah, bicara tentang pokok anggur dan bicara tentang buah anggur itu sebetulnya menandakan bahwa mari kita jadi orang Kristen yang produktif, yang subur dan menghasilkan sesuatu. Nah, saya suka Yohanes 1 ayat pertama dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusaha. Berapa waktu yang lalu saya mencoba untuk merenungkan ini Bapak Ibu. Ternyata konsep saya salah. Dulu pikiran saya Bapak itu kayak pengusaha sekuler, punya perusahaan, punya segala macam. Tapi begitu kita baca konteks Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, aku adalah pengusaha. Kalau Bapak ngomong begini ya, aku adalah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusaha. Kalau Bapak pengusaha, kira-kira pengusaha apa? Nah, kalau kita baca teks ayat berikutnya, ternyata itu pengusaha kebun anggur. Nah, mari kita lihat sebagai seorang pengusaha apa yang dia kerjakan tentunya. Sebagai seorang petani yang punya kebun anggur yang memproduksi anggur yang the best. Seperti Yesaya tadi mengatakan. Nah, coba mari kita belajar bersama-sama. Sesuatu yang subur saya percaya karena ada perawatan yang baik. Seorang pengusaha kebun anggur pasti merawat. Yesaya tadi mencatat ada beberapa poin kalau misalnya kebun anggur itu mau hasilnya maksimal. Ya, saya tidak bisa kupas satu persatu karena waktu kita terbatas. Nah, saya tulis begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuatu yang tidak dirawat akan menurun nilainya. Rumah yang tidak dirawat akan turun nilainya. Mobil yang tidak dirawat harganya tiba-tiba anjlok. Betul atau tidak? Hidup saya dan saudara kalau nggak dirawat sungguh-sungguh maka nilainya pun akan turun. Demikian pernikahan, demikian keluarga, demikian pelayanan. Perawatan itu penting di dalam kehidupan seorang pengusaha anggur. Nah, saya mau tunjukkan satu klip tentang bagaimana seorang pengusaha kebun anggur merawat kebunnya. Itu tentunya nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Kita lihat ya, dipersilahkan dari teman-teman media. Nah, seorang perawat dari kebun anggur selalu tahu namanya musim. Ini musim dingin Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu musim dingin tidak ada daun sama sekali dan ini kesempatan untuk memotong ranting-ranting yang melebar. Dia nggak membutuhkan ranting yang melebar terlalu banyak. Dia cuma butuhkan 3 sampai 4 ranting yang fokus untuk menghasilkan buah dan produktivitas untuk konsentrasi di sana. Ini musim sudah berganti. Sudah ada hijau-hijau tanahnya. Tetapi sekali lagi ini pemangkasan dilakukan di situ. Waktu saya belajar tentang pemangkasan, saya baru tahu ternyata ini cara Tuhan untuk membersihkan dan memotong agar kita berbuah banyak. Kenapa kok dipotong? Itu pertanyaannya. Karena pengusaha ini ingin menghasilkan anggur yang terbaik dari pohon sang pokok ini. Jadi dia harus pilih mana ranting yang tidak berguna, mana ranting yang cuma hanya sekedar nempel dan tidak berproduktif menghasilkan sesuatu yang banyak dan besar. Dan dia tidak segan-segan memangkas bahkan menggundulinya. Dan beberapa minggu ternyata percepatan untuk pertumbuhan pohon anggur itu memang luar biasa sekali.
Nah kemudian ditata, dirantingkan kepada satu kayu atau satu kawat yang sudah dipersiapkan di sana. Agar buah dan pohon ini bisa tertata dengan rapi dan bisa terkontrol dengan bagus. Demikian juga hidup kita. Demikian juga perusahaan. Demikian juga pelayanan. Perlu manajemen, perlu ditata. Nah, mari kita lihat pertumbuhan daripada pohon anggur ini. Menarik sekali ya. Tunas sudah mulai muncul. Bahkan ada titik-titik bunga dan buah ada di sana. Tetapi sang petani ini dengan sengaja malah memotong buah ini. Dia tidak segan-segan memotong yang baru-baru berbunga ini. Saya tidak perlu. Bahkan ranting yang menjulur ke atas itu malah dipangkasnya karena dia tahu saya tidak butuh ranting ini. Yang saya butuhkan ranting A, B, C, batang utamanya. Nah, begitu dibersihkan, begitu dirawat, terus ada panas, ada hujan, dan pohon ini pun bertumbuh. Jangan lupa daun ini cukup lebat sekali. Daun pohon anggur itu cukup lebat. Seorang petani di musim-musim tertentu harus memotong banyak daun-daun yang ada di sana. Agar ada sirkulasi udara yang masuk keluar dan masuk dan keluar. Bahkan sinar matahari pun boleh masuk dan boleh memanaskan buah sehingga bisa matang. Sehingga tidak ada terjadi kelembapan di sana. Oke, itu klip yang saya mau sharekan buat Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita tahu gambaran bahwa jadi pengusaha anggur itu gak gampang. Kalau Tuhan berkata, Bapakku pengusaha anggur, sedemikian rupa dia harus memanage, mengatur kapan memotongnya, kapan menggunduli daunnya. Wow. Makanya kalau saudara baca kisah tentang Yohanes 15 ayat yang kedua, jauh sebelum ilmu perangguran, Yesus pernah berkata begini, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kata dipotong tuh dipakai kata airo, lift up, artinya mengangkat. Berarti yang sudah jatuh di tanah itu justru diangkat sama Tuhan, dikasih kesempatan. Nah begitu dikasih kesempatan gak bisa, baru kalau memang itu tidak produktif otomatis akan dipangkas. Nah setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Apa beda dipotong dan dibersihkan? Saya mau share ini dulu. Sama-sama sakit karena kena pisau. Dipotong kena gunting. Dibersihkan juga kena gunting. Tapi bedanya begini. Kalau dipotong selesai sudah. Langsung dibuang. Tapi kalau dibersihkan masih nempel dan ujungnya agar berbuah lebih banyak. Kalau Tuhan sedang bersihkan kita hari ini, ujungnya adalah pendisiplinan diri agar saudara menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih hebat, bahkan yang lebih the best dari buah-buah yang sebelumnya. Dengar, saudara tidak dipotong hari ini. Saudara sedang dibersihkan hari ini dari kehidupan kita yang lama. Saudara perlu membersihkan diri agar kualitas yang baru, yang terbaik, rindu dikeluarkan lewat kehidupan kita. Tuhan tidak salah untuk memotong saudara, karena ia rindu agar saudara akhirnya mengeluarkan tunas yang baru, bahkan buah yang baru. Kalau hari ini hidupmu sedang dipangkas-pangkas sama Tuhan, hei dengar baik-baik, Tuhan sedang ingin memunculkan tunas yang baru, bahkan buah yang lebih segar. Saudara bisa bayangkan tadi ya, digunduli itu Bapak Ibu, digunduli di musim-musim tertentu. Tuhan gak segan-segan menggunduli. Untuk apa? Menghasilkan yang terbaik dari kehidupanmu. Kedua. Belajar dari anggur adalah artinya ini. Hidup dalam komunitas, dalam cinta dan kasih. Belajar dari pelajaran anggur, kita tidak bisa lepas dari kehidupan dalam komunitas, dalam cinta dan kasih. Tidak ada kamusnya anggur berbuah hanya satu saja di antara dedaunan.
Itu mustahil sekali. Anggur yang kita temukan sehari-hari kalau berbuah biasanya gerombol kayak begini. Satu komsel, satu GF, nah kayak gitu tuh. Itu modelnya anggur. Gak ada anggur, itu cuma berbuah, cuma begini aja nih. Satu kayak jeruk, satu. Bahkan kadang-kadang jauh di sana satu, menjauh dari yang lainnya. Saya gak pernah menemukan di pasar seperti itu. Bahkan di kebun anggur yang kita temukan adalah gerombolnya seperti ini. Artinya belajar dari anggur adalah pelajaran bagaimana kita hidup dalam komunitas ilahi. Wow. Dalam komunitas itu kita akan menghidupi kasih. Dalam komunitas kita boleh saling mendukung. Dalam komunitas kita boleh saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Bahkan dalam komunitas ada namanya praktek kasih dan pengorbanan. Itu didemonstrasikan di dalam yang namanya komunitas. Saya mau bacakan di Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-13. Dikatakan begini. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelita, marilah. Ada kesan tentang percintaan dari arti sebuah buah dari anggur. Jadi anggur itu mengandung makna simbol cinta pada saat kita belajar kisah-kisah di Perjanjian Lama. Saya mau tunjukkan di Yesaya 7 ayat 12. Marilah kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkucup. Apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Wow, artinya bahwa bicara tentang anggur itu nggak bisa dipisahkan dengan kasih dan pengorbanan. Bahkan anggur memiliki arti makna kasih dan pengorbanan yang begitu dalam proses Perjanjian Lama, khususnya tentang korban api-apian. Bilangan 15 ayat 10 ada data yang menarik sekali. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan setengah hin anggur. Setengah hin anggur itu ukuran 3 liter Bapak Ibu. 3 liter anggur, itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan salah, jangan cuma kambing, domba, tetapi anggur pun bisa menjadi korban yang menyenangkan akan hatinya Tuhan. Nah oleh sebab itu kalau saudara belajar tentang anggur, tentang pengorbanan, tentang kasih dan pengorbanan, anggur gak lepas dengan kasih Kristus. Nah, waktu Yesus perjamuan suci, dia mengambil cawan itu. Dia mengambil cawan itu, lalu ia berkata dalam Lukas dikatakan seperti ini. Lukas pasal yang ke-22. Cawan ini adalah perjanjian baru, yaitu oleh darahku yang tertumpah. Bahkan 1 Korintus berkata gini, minumlah menjadi kekuatan dan menjadi peringatan akan aku. Simbol anggur disimbolkan menjadi simbol darah Yesus yang merah seperti darah. Artinya ada kasih dan ada pengorbanan di situ. Bicara soal kepedulian, bicara soal care, gak mungkin kita bisa care dan peduli kalau kita gak punya kasih dan kepedulian. Rasanya dengan pengorbanan yang sederhana dan simpel rasanya masih kurang. Harus pengorbanan sampai Yesus mengorbankan tubuh dan hidupnya dia di atas kayu salib buat kita. Dan itulah anggur dimaknai sebagai tanda kasih dan cintanya Tuhan kepada kita. Nah, saya mau kesini lebih dalam sebentar Bapak Ibu. Di Ibrani Perjanjian Lama itu anggur selalu dikontekskan atau dihubungkan dengan 2 makanan yang lain, yaitu gandum dan minyak. Kalau saudara baca, selalu dalam Perjanjian Lama 3 ini muncul. Gandum, anggur, minyak. Gandum, anggur, minyak. Itu selalu muncul. Saya mau kasih contoh di Ulangan pasal yang ke-11. Dikatakan begini,
jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, minyak. Coba cek di ayat-ayat yang lain, selalu ada ini, gandum, anggur, minyak. Anggur dalam tradisi Israel sekali lagi tidak bisa dilepaskan dengan gandum dan minyak. Nah, apa arti rohaninya? Gandum itu diolah menjadi roti, anggur itu diolah menjadi sebuah minuman untuk memberikan kehangatan, dan dua perkamen antara roti dan anggur itu dibawa Yesus pada saat perjamuan kudus. Dan simbol yang terakhir minyak itu adalah minyak urapan Roh Kudus. Apa artinya? Gandum itu tubuh Kristus, anggur itu darah Kristus, dan minyak itu pertanda kasih urapan kuasa Roh Kudus. Tiga ini gak bisa dipisahkan. Saya mau kasih contoh. Di dalam tradisi orang Israel ada namanya istilah namanya mezuzah. Coba katakan mezuzah. 1, 2, 3, mezuzah, ya, ada di layar. Nah, apa itu mezuzah? Mezuzah itu kalau saudara lihat ada di pintu. Di pintu, coba lihat di gambar, pintu, kemudian orang itu pegang satu benda putih. Nah, itulah mezuzah. Nah, mezuzah di dalamnya itu ternyata ada perkamen, tulisan ayat-ayat suci Alkitab yang ditulis kemudian digulung, ditaruhkan di kotak kecil itu yang namanya mezuzah. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu bicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu. Ya, itu Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 11 itu yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi. Ada ungkapan gandum, ada ungkapan anggur, ada ungkapan minyak. Itu ada di sana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada saat kita melakukan akan Taurat Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya akan korban kasih kuasa Kristus, kita sungguh-sungguh setia kepada janjinya Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kita, ya. Kalau saudara baca di Ulangan 11, ya, di ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Supaya panjang umurmu dan umur anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan mereka selama ada langit di atas bumi. Saya suka terjemahan King James Bible mengatakan begini, seperti hari-hari di surga di atas bumi. Artinya surga datang di tengah-tengah bumi kalau ada mezuzah. Apa itu mezuzah? Kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada sang sumber kasih, menghargai korban Kristus di atas kayu salib, kita dipersekutukan dengan kuasa darah anak domba Allah, dan kita ditebus menjadi umat tebusan. Alkitab mencatat kalau kita taat, kita setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka langit pun terbuka dan surga turun di atas kita. Kembali ke sini Bapak Ibu. Untuk menjadi sebuah gandum, untuk menjadi sebuah minyak, dan untuk menjadi anggur yang bisa diminum, 3 alat benda ini melewat sebuah proses yang gak gampang. Saya ulangi, minyak dari biji-biji narwastu atau yang lain itu ditumbuk, anggur diperas, apalagi gandum itu dilumat sampai jadi tepung, dan semuanya itu ada proses. Saya mau katakan begini, proses itu menentukan hasil, dan hasil pada akhirnya akan menentukan nilai. Betul gak? Yesus mati bagi kita, Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Itu membuat nilainya begitu mahal, luar biasa. Nah, saya mau tunjukkan daftar
harga anggur yang ada. Ya, saudara bisa terkejut dengan harga-harga yang ada. Jayer Cross itu harganya 68 juta. Ada yang harga 291 juta. Kruk itu dibuat tahun 1928, harganya 299 juta. Belum lagi Sauvignon itu 343 juta. Belum lagi Greg yang diproduksi 1951, harganya 534 juta. Wow, saya tunjukkan. Cheval Blanc itu harganya 1,8 M. Wow. Chateau Lafite itu harganya 2,1 M. Pernah dilelang harganya segitu. Mouton Rothschild itu harganya 4,1 M. Satu botol Bapak Ibu. Tidak dengan pabriknya ya. Sabter Margaux itu harganya 6,9. Dan ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Sauvignon yang paling mahal 6,9 M. Itu the best daripada anggur yang ada. Tuh kalau dibulikan bakso atau cendol atau dawet gitu, saya enggak tahu. Ini harganya enggak main-main Bapak Ibu. Wow. Nah, menurut Anda, apa yang membedakan sehingga harganya sangat fantastis? Mana lebih mahal antara botol minuman anggur dan anggurnya? Mana lebih mahal? Tentu botol anggur. Ini mah murah, 50.000 udah dapet. Tapi yang ini tinggal tergantung proses dan tergantung berapa lamanya. Nangkep maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, ada satu klip saya mau tunjukkan. Satu orang namanya Arzit Williams. Dia dipenjara 37 tahun. Tetapi pada saat dia keluar, dia menjadi kayak anggur yang disajikan dan anggur yang luar biasa. Begitu enak. Mari kita lihat klip sebentar ini. Dipersilakan dari teman-teman media. Dia mendaftar di American Idol waktu itu. Thank you. Let's start with your name, please, sir. My name is Archie Williams. Then where are you from, Archie? I'm from Louisiana. Louisiana. Right, let's get to know you first of all, Archie, a little bit. Okay. I was just incarcerated for 37 years for somebody else's crime. Dia pernah melakukan kejahatan dan selama 37 tahun dia dipenjara. Dan begitu dia bebas, dia pengen ikut kompetisi ini. On the morning of December the 9th of 1982, Ceritanya adalah dia didakwa 30-year-old white woman atas was raped and pemerkosaan. stabbed in her home. Tetapi pemerkosaannya itu sebetulnya salah I was dakwa, arrested on January the salah 4th. sasaran, salah I couldn't nangkap. believe it was really happening. I knew I was innocent. Dan I dia didn't masuk commit a penjara crime. 37 tahun. Dia berusaha untuk naik banding ceritanya, tetapi karena dia kulit hitam sangat sulit untuk naik banding. Dan dia dimasukkan ke penjara yang cukup berat di Amerika, di mana kekerasan yang cukup keras ada di penjara itu. Hanya dua pilihan, mau tetap bertahan atau mau mati. It was classified as the bloodiest prison in the United States. You had a choice to either be strong or weak. You know, because you will be tried. Tapi dia bisa bertahan and tested. di tengah-tengah sel, Days turn into di weeks, tengah-tengah padang gurun, into months, dan into banyaknya years, masalah yang ada di sana. and into decades. It's like a nightmare, you know. 37 years. How did you get through? Freedom is of the mind. Yes. I went to prison, but I never let my mind go to prison. Tubuhku boleh dipenjara, tapi pikiranku tidak bisa dipenjara. Ini akhirnya dia masuk dan dia mendaftarkan dirinya dan dia nyanyi.
Wow, Archie, well, I'm Judulnya so menarik sorry you lagunya. had to go through what you went through, but thank God the right thing happened and you're out. Thank you. So what are you going to be doing today, Archie? I'm a sing. Okay. Take a deep breath. We're all with you, Archie. I can't lie. No more of your dog. Aku tidak bisa menerangi kegelapanmu lagi. All my pictures Semua foto-foto kehidupanku seem to fade to black tampak and white. memudar menjadi hitam dan putih tanpa warna sama sekali. I'm going tired. Saya mulai lelah. And time stands still before. Saya berdiri di depan kebekuan saya. Frozen here on the ladders of my life. Don't let the sun. Jangan biarkan matahari terbenam untuk saya. Although I search myself, there's always someone else I see. 37 tahun dia di penjara tanpa sebuah kesalahan sebetulnya, tapi dia harus menanggung itu. To wander free. Tetapi dia melewati itu semuanya, dan waktu Tuhan membebaskan dia. But losing everything. Dia tidak hancur saat di penjara, dia tidak remuk di penjara, tapi dia bersinar dari penjara itu. Wow. Proses itu membuat saudara jadi bernilai. Proses membuat kita menjadi orang yang paling berharga. Saya tidak tahu proses saudara hari ini mungkin sedang mengalami beban berat, kesusahan yang cukup berat, tetapi percayalah, di akhir proses ini bersama dengan Tuhan, kita melewatinya dengan kasih dan anugerahnya. Ketiga, anggur itu menunjukkan kedamaian dan ketentraman. Anggur menunjukkan rasa damai dan rasa tentram. 1 Raja-Raja 4 ayat 25 dikatakan begini. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Betseba seumur hidup Salomo. Artinya begini, kalau anggur menunjukkan rasa damai dan tentram, mari kita menjadi buah anggur yang ada bersama dengan pokok anggurnya, yang bisa memberkati orang dengan ketentraman dan kedamaian gitu Bapak Ibu. Di tengah-tengah banyaknya orang tidak berpengharapan, mari kehadiran kita membawa damai, tentram buat orang lain ya. Ini yang nomor 3. Nomor 4. Anggur, saya menemukan ada data, ternyata anggur bisa memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Asal cukup loh ya. Wah, kata Pak Yotam, anggur memberikan kesehatan, makan 1 gendul ya. Ya mabuk saudara ya. Alkitab mengatakan minum anggur secukupnya menjadi penghangat, tidak untuk mabuk-mabukan. Ada 10 dampak dari kesehatan kalau kita mengkonsumsi anggur. Baik beberapa penyakit yang saudara tahu di situ ya, saudara bisa baca, baik kanker, hati saudara, lalu jantung, kemudian ginjal, mata, lalu otak, kemudian soal alergi dan segala macam. Itu manfaat-manfaatnya. Artinya begini, Tuhan pengen pada saat kita menjadi anggur yang berbuah bagi orang lain, saudara dinikmati dan menjadi berkat di mana saudara ada, menyehatkan masyarakat, menyehatkan gereja, menyehatkan yang namanya sekolah, menyehatkan kampus-kampus, menyehatkan lingkungan kita. Itu yang nomor 4. Nomor 6. Munculnya anggur itu sebagai pertanda munculnya sebuah perubahan dan musim yang baru. Ya. Kalau saudara baca di salah satu ayat di dalam Alkitab dikatakan begini ya. Dalam Injil dikatakan tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Dan tidak ada seorang pun yang telah minum anggur tua
ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saya garis bawahi ayat 38. Tidak mungkin anggur baru ditaruh di kantong yang lama. Ini namanya kirbat yang baru, Bapak Ibu. Bicara anggur, bicara kantong harus baru. Sebab kalau kantongnya lama, anggur itu punya kekuatan untuk fermentasi. Dia bisa mengeluarkan gas yang begitu hebat. Lah kalau kantongnya lama, kaku, itu bisa rusak, bisa sobek, dan anggurnya bisa tumpah. Artinya begitu kita belajar soal anggur, mari kita belajar tentang namanya perubahan. Jadilah orang yang siap untuk mengalami perubahan. Bersiaplah untuk kehidupan new normal yang akan ke depan ini kita akan bersama-sama lalui. Mungkin kita udah gak seperti dulu lagi. Mari kita ikuti perubahan demi perubahan menjadi orang yang siap. Itu anggur, Bapak Ibu. Jangan kaku, jangan stagnasi. Tuhan pengen berubah apa? Mari kita berubah ya. Nah, satu orang, Arthur Ashe, ya, dia seorang petenis yang cukup handal. Dia seorang petenis yang luar biasa dari Amerika. Dia pernah menang Wimbledon. Tetapi satu kali dia dapat serangan jantung. Waktu dia dapat serangan jantung, masuk rumah sakit dan dia harus transfusi darah. Saya mau katakan begini, ini hal yang gak masuk akal dalam dunia medis. Tiba-tiba darah yang dimasukkan ke tubuhnya adalah darah orang yang punya penyakit HIV. Saya juga gak ngerti. Tiba-tiba Arthur ini mengidap penyakit HIV. Banyak orang menyalahkan dokter medis dan segala macam. Tapi justru Arthur memberikan sebuah kata-kata penyejuk yang luar biasa. Dia ngomong gini, kalau saya menang, saya ngangkat piala, saya gak pernah ngomong, Tuhan, mengapa saya harus menang? Bukan lawan saya yang menang. Kalaupun saat ini saya mengidap penyakit HIV karena transfusi darah, saya pun gak perlu bicara, mengapa harus saya yang menanggung ini semuanya. Ada banyak orang pengen main tenis, tapi yang masuk dalam kejuaraan itu cuma sedikit. Bahkan banyak yang masuk ke Wimbledon, itu 50 petenis juara dunia. Tapi terakhir grand final cuma 2 orang. Dan saya mau katakan, dia mengatakan begini, kalaupun saya menang, saya tidak akan pernah berkata mengapa harus saya. Kalaupun saya harus sakit kayak begini, saya juga tidak perlu tanya mengapa harus saya menerima ini semua. Kenapa bukan si A, kenapa bukan si B. Artinya begini Bapak Ibu, dalam perubahan fisiknya dia tetap bisa menerima keadaan dan tetap berdoa dan mengucap syukur. Luar biasa. Dan itu menginspirasi banyak orang. Saya pengen dalam hal yang baru seperti ini, mungkin kita tidak seperti yang lama. Kehidupan kita akan berubah untuk ke depan. Mari kita siap untuk new normal ke depan ini. Pemerintah sudah mendengungkan tentang new normal. Mari kita siapkan hati kita. Terakhir saya selesai. Anggur itu berarti simbol kepedulian. Simbol kepedulian. Di dalam Imamat 19 dikatakan begini. Juga sisanya buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang jatuh di kebunmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya harus kau tinggalkan. Jadi ini kalau ada kebun anggur baru panen. Orang kan panen kan jalan begini Bapak Ibu. Begitu selesai dia jalan. Oh tadi sebelah sana belum dipotong, belum diambil anggurnya. Dia balik, gak boleh. Gak boleh. Karena kalau dia udah maju, masih ada yang ada ini yang tertinggal untuk orang-orang miskin. Untuk anak-anak terlantar. Untuk janda-janda. Lihat baca di Alkitab tadi. Jangan kamu petik kedua kalinya. Buah yang jatuh pun gak boleh diambil. Dibiarkan untuk siapa? Para pengemis, orang-orang anak jalanan. Ini simbol, pohon anggur ini simbol dari kepedulian kepada sesama. Ya,
Imamat 25 ayat yang kelima. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, jangan kau tuai buah anggur dan pokoknya anggurmu. Yang tidak dirantingi, jangan kau petik. Tahun itu menjadi tahun perhentian. Bahkan mereka punya aturan namanya tahun Sabat. Tidak memungut sama sekali. Dan tahun itu dibagikan kepada orang lain. Wow. Tuhan mengajarkan ini untuk kita boleh setia dan care kepada orang lain. Mari kita renungkan. Kalau ini pohon hidup saudara, pertanyaan saya satu. Dari enam poin yang kita bisa belajar. Simbol kesuburan, hidup dalam komunitas, damai dan tentram, memberi kesehatan, muncul perubahan, kepedulian atas sesama. Saya mau tanya. Bagian mana dari hidup saudara yang perlu dibersihkan? Apakah kau berkata, Tuhan cukup begini, Tuhan udah cukup, Tuhan jangan. Mungkin Tuhan potong di sini. Cukup ya Tuhan, ya cukup. Kadang, dengar baik-baik, Tuhan ambil dipangkasnya di sini, dipotongnya di sini. Tuhan ambil dipangkasnya di sini. Tuhan ambil dipangkasnya di sini. Dan dia mau cabut kita semuanya dari tanamannya ini. Karena Tuhan mau agar kita berbuah. Tapi gundul Tuhan, aku gundul. Ya, aku bersihkan kamu. Agar kau bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Yang kau ingini bukan daun. Yang kau ingini buah dari hidupmu. Pelajaran pohon anggur dan buah ini menginspirasi kita. Mari jadi orang siap mengadakan pembersihan hari ini. Saya mau ketuk bagian mana hidupmu yang perlu kau bersihkan. Mari kita bersih-bersih hari ini. Mungkin kita perlu pangkas daunnya, pangkaslah. Sampai muncul tunas yang baru dari hidupmu. Kelahiran baru, hidup yang baru. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Allah hari ini. Izinkan Roh Kudus membersihkan bagian-bagian hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil kalau dia bekerja. Tidak ada yang sukar kalau dia bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat lagu ini bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus bekerja. Di masa-masa Tuhan bersihkan, selalu ada kemenangan dan ada tunas yang baru. Ada buah yang maksimal yang Tuhan akan munculkan dari hidup kami. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih, makasih. Di antara, saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin hidupmu seperti Arthur atau seperti Williams. Rasa-rasanya itu bukan karena kita semuanya, tapi kita kena imbasnya semua. Tutupnya perusahaan, sepinya toko, susahnya kehidupan hari ini bukan salah saudara. Dan kadang-kadang kita berteriak, mengapa harus saya Tuhan? Mengapa harus keluarga kami? Kenapa bukan si A, si B dan segala macam? Hari ini saya mau katakan Tuhan sedang bersihkan kita. Agar kita munculkan tunas dan buah-buah yang luar biasa. Buka hati, taruh tanganmu di dada dan tangan kananmu kau angkat. Roh Kudus jamah setiap pribadi. Roh Kudus datangi setiap rumah-rumah. Roh Kudus datang dan jamah dan Tuhan bersihkan. Dan Tuhan kiranya datang dan memenuhi tempat rumah-rumah. Surga turun atas mereka. Bumi ini seperti di surga, kau turunkan hadirat-Mu Tuhan.
Sehingga selesainya pemangkasan, kami melihat ada tunas yang baru. Selesainya COVID-19 ini, selesainya kami mulai masuk pada zaman Bapa yang baru. New normal ini nanti ada tunas yang baru yang keluar. Kami tidak patah semangat. Kami yakin Roh Kudus membawa kepada Bapa baru dalam kehidupan kami. Kami tidak menyerah dalam apapun juga. Walaupun tubuh ini terbentengi, terpenjarakan, tapi roh kami dibebaskan sekarang. Oleh karena Roh Kudus tercurah bagi kami hari ini. Dicurahkan lawatan demi lawatan di rumah-rumah, mengalami pembebasan, mengalami kemenangan, pelepasan. Darah anak domba Allah itu turun memerdekakan kami. Dan kami dikuatkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh diberikan masa depan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Terimalah berkat nikmat kasih anugerah Allah Bapamu. Surga yang diturunkan atasmu, anak cucumu sekolah diberkati dan tidak meminta-minta. Justru kau menabur di waktu yang susah. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat atasmu sekarang ini. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang, Dia menyertai dan tinggal di dalammu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless.